Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Di mana saja kita berada, mari jadi berkat untuk sesama. Hari ini tanggal 7 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 10 sampai dengan 19. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bacaan Injil dari Lukas bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Jika kalian tidak setia mengurus mammon yang tidak jujur, siapakah yang mau mempercayakan harta sejati kepadamu? Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema setia dalam segala perkara. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, setia berarti sanggup melakukan apapun yang sudah diputuskan, serta bersedia menerima semua risiko yang harus ditanggung. Setia kepada pasangan perkawinan berarti terus bertanggung jawab, serta mengupayakan agar selalu rukun bersatu. Bahkan ketika satu pasangan menyeleweng, orang ini tetap setia pada janji perkawinan dan bertanggung jawab pada anak-anak. Setia akan pekerjaan dibuktikan dengan tepat waktu, mengerjakan sungguh-sungguh dan jujur. Setia akan hidup membiara berarti menjadikan diri sebagai pelayan Tuhan yang sepenuhnya dengan menghayati 3 nasihat Injil. Dalam hal iman, pasti dibutuhkan kesetiaan dalam kepercayaan pada Tuhan, serta dalam menjalankan apa yang menjadi pengajaran, nasihat, nubuat, dan teladan-teladan yang dilakukan oleh Yesus. Dalam hal ini yang dilakukan antara lain, sampai mati tetap mengimani Allah yang adalah Bapa pencipta langit dan bumi, mengimani Yesus Allah Putra yang menebus dosa manusia, dan akan Roh Kudus yang memberi penerangan pada budi dan hati nurani, serta menuntun pada jalan kebenaran. Setia dalam iman berarti juga mempraktekkan dengan mewujudkannya melalui ketekunan ibadah, hidup dalam cinta kasih, mengungkapkan semangat tobat, juga memberi pengampunan sesama. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ibu di usia 32 tahun ditinggal mati suaminya dengan 4 anak yang masih kecil-kecil. Kini ibu itu sudah berusia 85 tahun. Dia berkisah betapa berat menghidupi 4 anak. Dia bekerja serabutan. Yang penting dapat uang, anak bisa makan, dan sekolah. Dia rindu bahwa semua anak-anaknya bisa berhasil dan hidup bahagia. Maka kerja seberat apapun terus dilakukan, entah siang, entah malam, selama memungkinkan
dipakai untuk bekerja. Dia bercerita, sepeninggal suaminya, beberapa kali ada laki-laki yang mendekati dan ingin menikahi, namun ia tidak pernah menyanggupi. Meski suaminya meninggal, namun ibu itu tetap tidak pernah merasa kehilangan. Baginya suaminya seperti selalu dekat dan terus mendoakannya dari surga bagi dia dan anak-anaknya. Selamanya dia tetap setia pada suaminya, pada anak-anaknya, juga pada Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua agar selalu setia dalam segala perkara. Kesetiaan akan bisa dilihat dalam perkara-perkara kecil. Karena itu Yesus mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dalam firman itu Yesus mengingatkan kepada kita juga, supaya belajar kesetiaan mulai dari perkara-perkara kecil, sederhana, dan hal-hal biasa. Jika dalam hal sederhana, orang bisa membuktikan kesetiaannya, dalam perkara-perkara besar tidak akan menjadi soal. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hal-hal sederhana apa kita bisa belajar untuk setia? Mari kita setia dengan apapun kebiasaan baik yang sudah selalu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Misalnya bangun pagi, berdoa, olahraga, membaca kitab suci, berpuasa, dan lain-lain. Mari kita setia untuk hal-hal baik yang kita lakukan bagi orang lain. Misalnya menyapa, berderma, mengunjungi orang sakit, membantu orang yang tidak punya, ringan tangan untuk menolong orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Mari kita setia dalam keterlibatan dengan kelompok atau paguyuban masyarakat. Misalnya rapat, pertemuan, gotong royong, arisan, dan lain-lain. Mari kita setia dalam persahabatan dengan teman-teman kita juga. Setia merupakan bentuk kematangan komitmen atau niat baik dalam diri kita. Karena itu mari kita setia dalam segala hal, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang bisa dipercaya sesama dan memberkati mereka. Akhirnya yang paling utama, kita setia pada Tuhan untuk selama-lamanya. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.